warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah. Kawan-kawanku yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang menjadi hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menjadi kebutuhan kawan-kawan semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua ilmu yang kita miliki manfaat dunia akhirat dan barokah dunia akhirat ala hadhihi niyah li ajli salamah wal barakah bi jahi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kawan-kawanku yang berbahagia, alhamdulillah kita ketemu lagi karena kemarin sempat saya sakit. Ya, saya sakit ya lumayan parah karena BA-nya keluar darah. Jadi kalau kata orang-orang yang tahu katanya saya diserang, tapi tidak tahu wallahu a'lam. Saya diserang katanya, Ustaz diserang katanya. Tapi wallahu a'lam diserang apa, yang pasti saya berdarah waktu itu. Berdarah-darah, ya. Walhasil sampai tidak bisa ngajar karena harus istirahat full. Oke, kawan-kawan yang berbahagia, kita mulai. Ada apa? Ini saya sudah screen share materi-materi ajar. Ya, tampilannya jelek. Tampilannya jelek ya, Ben? Tampilannya jelek, ada itunya ya, garis-garisnya ya? Iya Pak, ada coret-coretannya. Tahu itu dari mana itu. Oke, kawan-kawan yang berbahagia, yang penting kebacakan yang penting. Oke. Kebaca Pak. Ya, ada beberapa surat Al-Quran yang berbicara tentang kewajiban menutup aurat, termasuk dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Ini yang berbunyi, wahai Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada istrimu dan anak perempuanmu dan wanita-wanita serta keluarga orang-orang mukmin agar mereka semua mengulurkan diri mereka jilbab. Hal itu menjadikan mereka mudah dikenali sebagai wanita muslimah yang terhormat dan merdeka, sehingga mereka tidak diganggu dan Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Ayat ini memang memiliki khitab, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini ditujukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mempunyai kaidah. Ayat ini berkaidah untuk keluarga-keluarga Nabi serta istri-istri Nabi. Nah, walaupun ayat ini
berisi diperuntukkan untuk keluarga Nabi, ya. Namun values dari ayat-ayat ini itu berlaku untuk semua muslimin muslimat, ya, semua muslimin muslimat yang ada yang menjadi pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada kaidah tafsir yang namanya al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Artinya ibrah pelajaran ini memang diperuntukkan untuk semua muslimin muslimat walaupun sababiahnya itu karena Nabi Yuna, karena istri Nabi, karena anak Nabi, serta karena wanita-wanita muslimin yang hidup pada zaman Nabi. Nah, itulah kaidah al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Jadi Nabi Yuna diperintahkan untuk memberikan informasi serta ngajak dan memerintahkan anaknya, anak perempuannya, istri-istri Nabi, kemudian keluarga-keluarga Nabi, serta muslimat-muslimat, pengikut-pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengulurkan jilbab, untuk mengenakan jilbab. Ada perbedaan antara jilbab khimar dengan niqab. Ada beberapa hal yang menjadi perbedaan. Pertama, jilbab ialah sesuatu yang menutupi kepala, rambut, semua hingga tertutuplah dada seorang wanita. Itu jilbab. Ada yang dikatakan khimar. Khimar ialah sesuatu yang menutupi atas kepala saja. Ya, sesuatu yang menutupi di atas kepala seorang wanita. Ada yang dinamakan niqab. Niqab ialah sesuatu yang menutupi organ tubuh wanita, ya, dari yang bagian atas semua hingga mengenakan cadar. Itu dikatakan sebagai niqab. Nah, ketiga istilah itu semua benar. Ketiga istilah itu semua benar. Yang dimaksud jilbab ini, yang dimaksud jilbab dalam konteks hakiki ialah sesuatu yang mampu menutupi wanita-wanita kita, perempuan-perempuan kita dari hal-hal yang memungkinkan muncul sifat serta sikap negatif dari sekelilingnya. Jadi itu pengertian jilbab. Oleh karena itu jilbab bukan hanya dimaknai sebagai kata benda saja, ya. Bukan hanya dimaknai sebagai kata benda saja, hakikatnya jilbab merupakan sesuatu yang lebih luas. Misalkan, ada seorang wanita, dia tidak berkerudung, ya, dia tidak berkerudung, tapi dia mampu menjaga harkat martabatnya, ya, dari godaan lelaki, dari segala macam hal serta sikap negatif alam sekelilingnya. Itu di hakikatnya dia telah berjilbab. Ini dalam perspektif yang lebih luas lagi, ya, dalam perspektif yang lebih luas. Maksudnya gini, kita ambil contoh seperti guru saya, Prof. Quraish Shihab, itu memandang jilbab ialah sesuatu yang mampu menjaga, memproteksi seorang perempuan itu menjadi wanita yang seutuhnya. Wa inna alaikum walladzina hum li furujihim hafizun. Kata Al-Qur'an. Jadi orang-orang yang mampu menjaga kemaluan serta hal-hal yang sifatnya intim itu terjaga. Cara menjaganya itu ada kalanya dengan sehelai pakaian, dengan beberapa helai balutan-balutan. Ada yang menjaga dengan menggunakan sesuatu yang berada dari dalam dirinya, yaitu misalkan pengetahuan ilmu dan segala macam. Oleh karena itu, Prof. Quraish Shihab sering sekali didebat oleh beberapa banyak orang. Jadi, hakikatnya jilbab itu bukan hanya apa yang kamu kenakan detik ini, tapi apa saja yang mampu menjaga serta menutupi auratmu. Ya, kemungkinan negatif-negatif muncul terhadapmu, itu dikatakan jilbab juga. Oleh karena itu Najwa Shihab, presenter terkenal,
anak dari Prof. Quraisy Shihab, apa beliau berkerudung? Tidak. Apa beliau bercadar? Juga tidak. Tapi hakikatnya, martabatnya, serta dirinya mampu terjaga karena pengetahuan serta ideologinya. Jadi ilmu yang memproteksi dirinya dari perilaku negatif alam ini. Itu yang dikatakan sebagai salah satu, dikatakan sebagai jilbab. Tentunya, kalau dalam perspektif saya pribadi, jilbab ialah bukan hanya wanita itu menutupi secara jasadi dengan sehelai kain, dari mulai kepala hingga organ-organ intimnya. Bukan hanya itu, tapi juga jilbab ialah sesuatu yang sifatnya dari dalam, yang sifatnya majazi, yang mampu menyelamatkan perempuan-perempuan kita dari kecenderungan-kecenderungan negatif sekelilingnya. Itu saya mengambil jalan tengah dari dua pemikiran ulama-ulama kontemporer, yaitu Prof. Quraisy Shihab dengan Wahbah Zuhaili. Prof. Wahbah semua mengatakan jilbab itu sesuatu yang melekat dalam dirinya, dalam diri perempuan, sesuatu yang melekat dalam diri perempuan dan menutupi area-area tertentu wanita perempuan, itu dikatakan jilbab. Tapi Prof. Quraisy mengatakan berbeda. Oleh karena itu saya mengambil pendapat tengah-tengah, yaitu perempuan yang mampu menjaga, ya, walladzina hum li furujihim hafizun, ialah mereka yang mengenakan jilbab, ya, seperti yang kita pahami, menggunakan niqab, jilbab dan segala macamnya, dan juga memiliki kemampuan-kemampuan yang mampu memproteksi dirinya, dari mulai ilmu pengetahuan, dari mulai kebijaksanaannya, dari mulai wawasan, dari mulai kemudian ditambah pergaulan, dan ditambah lagi memang etika. Insya Allah itu akan menjadikan wanita semakin bermartabat. Kamu berjilbab, tapi kamu tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu. Hakikatnya jilbabmu hanya akan menjerumuskanmu dalam jurang-jurang kenistaan. Banyak sekali mereka-mereka yang berjilbab justru malah menjadi biang kerok dari segala macam kemaksiatan. Tapi tak sering juga, serta tak jarang juga mereka yang tidak berjilbab, tapi justru menjadi ujung tombak dari sebuah perdamaian, ujung tombak dari sebuah kebaikan. Banyak sekali. Oleh karena itu, ya, dari ayat Al-Ahzab ini, mari perempuan-perempuan kita, mahasiswa-mahasiswa kita, anak kita, dan semua yang sudah mengetahui kewajiban bahwa aurat itu harus ditutup. Bagi seorang lelaki ialah dari mulai pusar hingga lutut. Bagi seorang perempuan ialah semua, terutama area-area tertentu tadi yang hanya boleh ialah telapak tangan serta mukanya. Oke, kawan-kawanku yang berbahagia, itu ayat tentang jilbab. Ayat ini masyhur untuk kalangan wanita-wanita hijaber, kalangan wanita-wanita muslimah. Ayat ini sangat masyhur, sehingga ayat ini banyak digunakan untuk mengutip pendapat-pendapat mereka semua. Kita lanjut. Ada Quran surah An-Nur, yaitu surah yang ke-24 ayat 30 dan 31. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Wahai Nabi, kembali lagi kitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul, katakanlah, lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakanlah Muhammad kepada orang-orang mukmin agar senantiasa merundukkan, merendahkan pandangan kepalanya, pandangan matanya, wa yahfazu furujahum, dan menjaga farji-farji mereka, kemaluan mereka. Zalika azka lahum, yang demikian merupakan hal yang paling suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan, atas apa yang mereka kerjakan. Ayat ini bercerita bahwa kekerasan seksualitas
kekerasan seksualitas atau hal-hal negatif itu tidak akan pernah muncul kalau tidak ada api. Asap tidak akan keluar kalau tidak ada api. Kekerasan seksual maupun perilaku-perilaku negatif itu tidak akan keluar kalau tidak ada pemicu. Pertama itu, selama tidak ada pemicu yang menyebabkan hal-hal negatif itu muncul, dia tidak akan pernah mampu menjadi sebuah aksi. Yang kedua, ketika ada hal-hal yang menyebabkan negatif itu muncul, ada pemicu yang menjadikan dia muncul. Namun, semua muslimin atau muslimat yang menjadi target sasaran pada waktu itu, termasuk orang-orang yang guddu min absarihi, misalkan yang menjaga pandangan, serta wayahfadhu furujahum dan mampu menjaga farji kemaluan mereka, insya Allah tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi yang namanya kekerasan seksual ataupun hal-hal negatif lainnya. Artinya, pemahaman bijak ini harus sampai kepada dua ranah orang ini, kepada dua orang tersebut. Bukan hanya kepada, mohon maaf, pelaku-pelakunya saja, misalkan laki-lakinya atau perempuannya, tapi juga kepada sang penikmat-penikmatnya juga. Jikalau kita di jalan menemukan perempuan yang dalam tanda kutip semok dan segala macamnya, indah dan segala macamnya, tapi kalau dalam hati kita itu lebih kuat imannya, mampu menundukkan pandangannya, serta mampu menjaga kemaluan ini, insya Allah tidak akan pernah terjadi. Ya. Jangan pernah salahkan wanita-wanita atau siapapun yang berpakaian minim atau siapapun yang masih menampakkan lekuk tubuhnya. Tapi yang perlu kita kuatkan ialah bagaimana kita membentengi diri kita, memiliki keimanan yang tangguh. Ketika iman itu tangguh, maka imin pun akan tangguh. Ketika iman tangguh, maka imin akan tangguh. Jadi, tidak perlu kita ragu lagi. Ya, bahkan mau terjun di dunia bagaimanapun, kalau iman kita tangguh, insya Allah itu dzalika azka lahum, kita akan menjadi orang yang paling suci. Karena apa? Karena sedikit pun tidak akan pernah terbesit segala macam pola-pola pikir kemaksiatan, segala macam hal-hal negatif tidak akan pernah terbesit sedikit pun. Ini yang menjadikan diri kita menjadi seseorang yang suci, dalam tanda kutip jauh dari hal-hal yang sifatnya konotasinya negatif seksualitas. Oke, kawan-kawanku yang berbahagia, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Surah An-Nur ayat 31. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ya. Artinya, katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman itu. Nabi Muhammad diperintah untuk mengatakan kepada wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menahan pandangannya, meredupkan pandangannya, dan menjaga kemaluannya, dan jangan menampakkan perhiasan-perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya, kecuali yang sering nampak daripada seorang wanita. Ini kembali lagi, ayat ini merupakan warning bagi seorang wanita. Ayat 30 merupakan warning bagi seorang lelaki, sedangkan 31 bagi seorang wanita. Laki dan perempuan harus sama-sama menjaga pandangan. Laki dan perempuan harus sama-sama menjaga kemaluan. Laki dan perempuan harus sama-sama menjaga hakikat dan martabat sebagai makhluk Allah yang paling suci. Makhluk Allah yang ahsanit taqwim. Makhluk Allah yang sebaik-baiknya ciptaan. Tak ada yang lebih baik ciptaan kecuali hanya manusia. Ahsanit taqwim. Bahkan Nabiun Allah Subhanahu wa taala mengangkat harkat derajat manusia dalam surah Al-Isra.
Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami telah memuliakan keturunan anak Adam, wa hamalnahum, dan kami anugerahi kepada mereka fil barri wal bahr, di lautan maupun di daratan. Semua untuk anak Adam. Artinya jangan pernah kita turunkan derajat kita selaku manusia yang paling suci dalam versi Allah Subhanahu wa taala cuma karena hal-hal sepele yang sifatnya seksualitas tadi. Kita perlu ketahui bersama bahwa seksualitas ini merupakan kenyamanan atau kenikmatan yang sifatnya sementara. Ya, paling kamu senang itu paling cuma hitungan menit. Tapi kenyamanan serta kebaikan yang sifatnya abadi, walal akhiratu khairul laka minal ula, kata surat Ad-Duha. Ya. Akhirat itu lebih baik serta lebih utama. Apa tipologi akhirat? Yaitu keimanan. Kalau orang sudah merasakan manisnya iman, orang sudah merasakan nikmatnya berbuat baik, nikmatnya sholat, nikmatnya ngaji, nikmatnya berbagi, dia tidak akan pernah untuk meminta balasan atau meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah merasakan nikmatnya sholat, dia nggak akan pernah minta agar diterima sholatnya. Justru dia akan minta, ya Allah kapan akan bisa sholat lagi. Ketika dia sudah merasakan nikmatnya berbagi, dia tidak akan pernah meminta balasan dari orang yang telah diberi. Justru dia akan meminta dari hal-hal yang sifatnya baik. Oke, kita lanjutkan. Illa ma zahara minha, kecuali apa saja yang telah mereka, kecuali apa saja yang telah biasa nampak dari mereka. Misalkan perempuan-perempuan ini mempunyai adat istiadat yang berbeda. Biasanya perempuan itu menggunakan henna dan segala macamnya. Apakah itu dibenarkan? Dibenarkan. Biasanya perempuan itu menggunakan hal-hal pernak-pernik, apakah diperkenankan untuk menggunakannya? Diperkenankan. Nah, hal-hal yang boleh tampak yaitu hanya muka dan telapak tangan. Kaki dan segala macamnya itu harus benar-benar tertutup. Ya, apalagi saya tidak mendukung perempuan-perempuan yang menampakkan, ya, sampai menampakkan lekuk tubuhnya dan segala macamnya. Ini sungguh-sungguh bukan akhlak seorang muslimah yang dinamakan Nabi. Kita lanjutkan. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Ya. Hendaknya mereka semua menutup kain kerudung ke dadanya. Ya, dan janganlah menampakkan perhiasannya. Jadi kalaupun ada perempuan-perempuan, ya hendaknya area-area sensitivitas perempuan itu harus benar-benar dibalut dengan sesuatu yang lebih ekstra atau ditutup dengan sesuatu yang tidak menampakkan lekuk tubuhnya. Ya. Makanya dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina. Salah satu zina, bentuk zina ialah zina mata. Ketika kamu memandang, pandangan kamu menjadi pandangan zina. Ketika kamu memegang, ya, sentuhan kamu menjadi sentuhan zina. Ketika kamu mencium, ya, hembusanmu menjadi hembusan zina. Dan segala macamnya. Semua sifatnya zina. Kalau tidak didasari dengan perkara yang halal, yaitu ikatan pernikahan. Oke, kawan-kawanku yang berbahagia, kita lanjutkan. Ya. Nah, hal-hal yang boleh nampak dari setiap wanita, ya, dari tubuh wanita yang biasa ditampakkan, misalkan tangan dan segala macamnya, itu hanya kepada muhrim saja atau mahram. Bukan muhrim ya, mahram. Kalau muhrim ialah mereka yang telah menunaikan ibadah
ya, ibadah di tanah suci, memakai pakaian ihram itu muhrim. Kalau mahram ialah ya kamu terhadap bapakmu, nah ini. Kecuali kepada suami-suami mereka. Jadi kalau laki-laki menampakkan kepada istri itu sah. Istri menampakkan kepada suami itu sah. Ya. Jangan kalau pas mau kondangan saja cantik gitu kan, perempuan-perempuan ini serba salah kaprah biasanya. Kalau mau kondangan cantiknya naudzubillah min dzalik. Cantiknya naudzubillah min dzalik. Tapi kalau pas ketemu suaminya, jeleknya sadaqallahul azim pokoknya. Ini kan menyakiti hati seorang suami. Ya. Kemudian orang yang boleh ditampakkan dari bentuk dari auratun nisa tadi atau auratul rijal tadi, yaitu ayah mereka. Ayah mereka. Atau misalkan ayah kandung. Nah, ayah kandung itu tidak apa-apa. Misalkan ada perempuan nggak pakai kerudung, tidak apa-apa. Ayah kandung itu tidak apa-apa. Atau ayah suami mereka, yaitu mertua, tidak apa-apa juga. Perempuan nampakkan kerudungnya, nampakkan rambutnya kepada mertua, tidak apa-apa. Kemudian kemudian putra dari putra mereka, tidak apa-apa. Atau putra-putri suami mereka, tidak apa-apa. Misalkan dia punya suami, tidak apa-apa. Atau putra-putra mereka, putra-putra dari cucu, tidak apa-apa. Atau putra dari saudara lelaki, tidak apa-apa juga. Atau putra dari saudara perempuan yang disebut sebagai ponaan, tidak apa-apa. Anak atau wanita-wanita muslim juga tidak apa-apa. Wanita-wanita itu tampakkan auratun nisa dalam tanda kutip, yaitu rambutnya misalkan. Atau budak-budak yang mereka miliki itu tidak apa-apa ketika zaman itu. Atau pelayan-pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan. Ya misalkan dia sudah taatnya dengan tuan sehingga dia tidak ingin nikah lagi, dia udah nggak ada hasrat seksualitas, kamu tampakkan rambutmu kepada mereka tidak apa-apa. Atau kepada anak-anak yang belum mengerti tentang auratun nisa, tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasannya mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kepada Allah. Jadi jangan tampakkan kalau memang kamu sedang menggunakan perhiasan. Jangan pernah kita tampakkan kalau kita menggunakan sesuatu yang sifatnya untuk menghias diri. Kita tampakkan, kita tonjolkan supaya kita semakin tambah cantik, supaya semakin tambah indah. Jangan kita tampakkan. Nah, orang yang sudah melakukan hal demikian, mari kita bertobat sama Allah supaya kita semua beruntung. Kawan-kawanku yang berbahagia, mari kita tengok bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa ada yang diriwayatkan dari Abu Dawud radhiyallahu an yang berbunyi, ya Asma, innal mar'ah idza balagatil mahid lam tasluh ayyura minha illa hadza wa hadza, wa asyara ila wajhihi wa kaffayhi. Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita apabila telah balik, mereka yang sudah mengalami haid, dia tidak layak nampak tubuhnya kecuali hanya Nabi menunjukkan telapak tangan serta muka. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi perempuan-perempuan itu hanya boleh menampakkan telapak tangan dan muka. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullaha salata haidin illa bi khimarin. Tidak sah seorang perempuan yang sudah mengalami haid kecuali dengan menggunakan penutup kepala, disebut sebagai khimar. Nah, disebut sebagai khimar. Rawahul khamsah illa Nasa'i wa sahahu Ibnu Huzaimah. Menurut hadis riwayat Imam 5 kecuali Imam An-Nasa'i, dan telah disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Nah, ini merupakan kesimpulan dari kuliah virtual kita, yaitu bahwa setiap wanita, siapapun kita, selaku hamba Allah, selaku umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terikat oleh aturan syariat untuk menjaga aurat, menutup aurat. Bagi seorang lelaki ialah dari perut hingga pusarnya, bagi seorang perempuan seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Dan adapun teknik menutup aurat itu bukan hanya menggunakan sesuatu yang
dalam tanda kutip yang sifatnya jasadi saja dengan niqab, jilbab ataupun himar, tapi juga menggunakan hal-hal yang sifatnya imateri, yaitu pengetahuan, kompetensi, kemudian ilmu, sarjana, magister, doktor dan segala macamnya. Itu dengan hal-hal yang sifatnya imateri juga mampu menjadikan kita terproteksi dari hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, kemudian mayoritas jumhur ulama sepakat bahwa setiap laki-laki itu aurat laki-laki di dalam sholat yaitu hanya pusat dan lutut, dan perempuan sudah kita sebutkan tadi. Dan sebagian mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa laki-laki wilayahnya yaitu tumbuh alat kemaluan depan dan belakang. Ya, sedangkan aurat wanita yaitu bagian leher sampai mata kaki, itu kata mazhab Hanafi. Sedangkan bagian tangan selain telapak tangan dan punggung. Namun kebalikannya dari pendapat ini, ada sebagian kecil ulama mengatakan bahwa aurat wanita dalam sholat adalah selain muka dan telapak tangan. Dan sedangkan di luar sholat itu berbeda-beda. Nah, hal ini yang melatar belakangi salah satu guru kami, itu menyebutkan bahwa aurat dalam Al-Quran yang dimaksud ialah aurat ketika sholat. Ketika di luar sholat, itu konteks auratnya akan berbeda. Makanya kemudian inilah yang disebut. Islam mengajarkan kita untuk berlaku tawassut, tidak berlebihan. Ya, kalau kita dengan menggunakan niqab, menggunakan cadar, kemudian menjadi susah untuk itu, marilah kita gunakan saja kerudung yang seperti biasa. Ya, saya juga tidak sepakat kok dengan mereka-mereka yang menggunakan cadar, namun perilakunya tak mencerminkan seseorang yang sangat muslimah, atau disebut juga sebagai muslim yang kafah juga tidak. Lebih baik kita berlaku tengah-tengah, tetangga kita pakai jilbab ya kita pakai jilbab, tetangga kita pakai kerudung kita pakai kerudung. Ya, kalau dengan kita menggunakan niqab kemudian semakin muncul negatif dari sekeliling, mari kita lepaskan niqab, kita cukup pakai jilbab saja. Apakah itu benar? Itu juga dibenarkan. Nah, mari kita tutup kuliah virtual kita, ya, kuliah virtual kita pada hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada, ya, kalau masih ada waktu lagi enggak ini? Ada jam, Pak. Jam 1 Lagi, Pak. Selainnya ada jam. Ada jam, Pak. Ini ada jam ya, oke. Oke, kalau ada waktu kita akan nambah hari ya, kita akan nambah hari supaya cepat selesai. Insya Allah, Pak. Ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sholat, ya. Jangan lupa sholat. Saya yakin kalian juga pada Ya. Kalau wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.